Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini mempunyai boneka, itu boneka orang sedang menikah. Kalau orang menikah ini semuanya serba bersemangat. Tong, 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 tong. Tong 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 tong. Nah, keluarga dimulai dengan pernikahan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau orang itu sudah mau menikah dan sudah pada saat menikah semuanya bergembira. Dia seperti disebut raja sehari. Ketika upacara menikah, pernikahan itu semuanya mengeluh-elukan pasangan itu. Ya, entah itu dari kelompok kaya, kelompok miskin, kelompok atas, kelompok bawah, semuanya kalau sudah jadi pengantin semuanya. Bahkan ketika banjir ada juga dipikul pengantinnya supaya tidak diundur perkawinannya. Tong, 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 tong. Nanti kalau sudah mulai membuka ini ya, selubung terasa. Wanitanya memakai selubung, kemudian acara pengantin pria membuka selubung dan mencium pengantin wanita. Tong, 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 tong. Tentu saja selubungnya warna putih biasanya, tapi saya tidak bisa, tidak punya. Maka kemudian baru dicium. Kalau saya yang mimpin upacaranya, biasanya saya minta pengantin untuk mencium selama-lamanya ya, supaya puas dan dilihat banyak orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, perkawinan itu menjadi sesuatu yang indah untuk orang-orang yang sedang masa cinta-cintanya. Tapi nanti kalau 1-2 tahun ketika sudah mulai ribut, mulai ada masalah, mulai ada sesuatu yang menggoyahkan kesetiaan mereka, mulai ada sesuatu yang membuat mereka saling marah, mereka kemudian menjadi susah ya. Karena apa? Karena ternyata perkawinan itu tidak seindah ketika mereka membayangkan pada saat pacaran, pada saat pernikahan, pada saat bulan madu. Tetapi ketika sudah masuk masalah-masalah real, ada tagihan di KPR untuk rumah, cicilan untuk beli motor, beli mobil, kemudian cicilan untuk beli tanah, bahkan juga kadang-kadang perhiasan harus dijual untuk menutupi utang sana-sini, apalagi kalau pernikahannya dengan meriah dan akhirnya dikejar-kejar utang, maka semua begitu lenyap. Bahkan cincin kawin pun bisa digadekan untuk mempertahankan hidup. Itulah keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga yang didasarkan pada sakramen, yaitu 2 orang dibaptis, atau mereka yang diberkati Tuhan, maka keluarga itu diandaikan keluarga yang bisa membawa wajah Allah. Injil hari ini bicara juga tentang perkawinan, walaupun temanya bukan eksplisit atau spesifik perkawinan, tetapi dalam arti tertentu backgroundnya perkawinan. Yesus dan murid-muridnya beserta Bunda Maria diundang dalam perjamuan di Kana. Kemudian pada waktu itu kelihatannya ini Maria itu keluarga dekat dengan pengantin. Sampai Maria ibu Yesus ini mengurusi konsumsi, mengurusi anggur, dan juga memerintahkan mereka yang menyediakan anggur. Karena ada masalah,
yaitu anggur habis. Bunda Maria bingung mau buat apa, padahal dia seksi konsumsi di perkawinan di Kana itu. Maka dia meminta Yesus, anggurnya habis, berbuatlah sesuatu. Yesus sebetulnya protes, waktuku belum tiba, kau mau apa ibu? Tetapi Maria yakin Yesus pasti akan berbuat sesuatu untuk membuat segalanya baik. Maka Maria menyuruh para pelayan-pelayan untuk mengerjakan apa saja yang diperintahkan Yesus. Maka Yesus mengatakan, isilah tempayan itu dengan air hingga penuh. Dan ternyata tempayan-tempayan yang diisi air itu ternyata menjadi anggur, dan anggur yang sangat enak. Bukan anggur cap orang tua atau congyang. Kalau congyang bukan anggur ya. Anggur cap orang tua bukan anggur yang memabukkan, tetapi anggur yang enak, yang indah, yang membuat segalanya baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, akhirnya keluarga itu terselamatkan karena mereka tidak kehabisan anggur. Mereka masih bisa merayakan perkawinan dengan meriah. Saudara-saudari yang terkasih, kembali ke ilustrasi tadi. Keluarga dalam perkawinan itu indah seperti anggur. Semuanya dinikmati dengan penuh syukur dan kemanisan hidup. Tetapi ada kalanya menjadi air, menjadi tawar, menjadi bahkan kecut. Tidak hanya air yang tawar tetapi semakin masam ketika keluarga itu mulai berantem, mulai berbeda pendapat, mulai tidak dewasa dan saling menuduh, saling ingin menangnya sendiri kalau ada masalah, dan saling melempar tanggung jawab. Tidak ada lagi sinergitas, tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi pengampunan dalam suatu keluarga. Maka itu disebut anggur menjadi asam, menjadi kecut, menjadi tawar. Apa yang perlu dilakukan? Pergi menghadap kepada Bunda Maria, menghadap kepada Yesus, agar anggur dalam keluarga itu dimaniskan lagi, disegarkan lagi. Tentu ini kita bisa melakukannya dengan berdevosi pada Bunda Maria, minta tolong pada Bunda Maria. Tentu saja kalau kita novena dengan doa-doa novena pada Bunda Maria, memohon keluarga untuk kedamaian keluarga, tentu saja hati kita pun diarahkan untuk bisa mencapai kedamaian itu. Hati kita atur, emosi kita atur, perdamaian kita usahakan. Tidak ada gunanya kalau kita berdevosi pada Bunda Maria. Minta Yesus meraja di rumah kita, di keluarga kita. Tetapi kita tetap saling berantem. Kita tidak punya rasa pemaaf, tidak bisa saling mengampuni. Kita hanya mau menangnya sendiri. Maka tentu saja Tuhan tidak meraja dalam keluarga kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari tanpa henti-henti kita menghadap Bunda Maria, supaya keluarga-keluarga kita, supaya seluruh semangat hidup kita yang kadang masem, yang kadang gelap, yang kadang kecut, itu diberi semangat. Dan kita bisa menghadirkan damai dalam keluarga-keluarga kita masing-masing, yaitu dengan semangat mengampuni satu dengan yang lain. Tentu saja ini menjadi kenangan di Kana perkawinan yang pernah heboh karena ada masalah, tetapi masalah itu terpecahkan karena mukjizat Yesus. Semoga masalah-masalah kita dalam keluarga kita masing-masing juga terpecahkan dengan usaha kita yang diberkati Tuhan atas segala kerendahan hati kita, saling memaafkan kita, dan juga saling mendukung di dalam keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi
mengarah pada iman dan rahmat.